rajulun yaumal jumu'ati wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutubu faqala shallaita qala la qala kum fasalli raka'ataini. Dari hadis ini bahwa ada perintah dari khatib dan larangan ketika khutbah dan penjelasan tentang hal yang dibutuhkan ketika khutbah, ya, termasuk memotong urutan terus menerus di dalam khutbah. Yang kedua adalah bahwa masyru'iyatu sholat raka'ataini liman dakhala al-masjid tahiyatan lahu. Jadi orang itu masuk masjid itu disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Menurut Imam Syafi'i, qala Syafi'i tahiyatul masjid masyru'atun fi jami'il awqat hatta waqtal khutbah lil jum'ah. Menurut Imam Syafi'i bahwa sholat tahiyatul masjid itu disyariatkan seluruh waktu, bahkan sampai ketika khatib sedang khutbah sekalipun. Jadi umpamanya pada subuh masuk masjid, ya disunahkan tahiyatul masjid. Ketika matahari istiwa masuk masjid, disunahkan tahiyatul masjid. Badal asar umpamanya tahiyatul masjid. Bahkan ketika orang datangnya terlambat, ketika sudah khutbah masuk masjid, maka juga disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Ini menurut Imam Syafi'i. Wa in takarrara dukhulu al masjid, walaupun masuknya berulang kali, umpamanya habis masuk kemudian keluar entah ngopi sebentar kemudian balik lagi, disunahkan lagi sholat tahiyatul masjid walaupun berulang kali. Tetap pokoknya masuk masjid disunahkan sholat tahiyatul masjid. Kemudian pendapatnya Imam Malik, karahata dzalika fi awqatin nahyi wa hurmati dzalika asna al-khutbati wa asna tulu'i syamsi wa asna al-ghurub wa in taqarrara dukhulu. Kalau menurut Imam Malik, salat tahiyatul masjid itu disunahkan kecuali pada waktu-waktu yang dilarang. Jadi salat tahiyatul masjid kok pada subuh tidak boleh. Salat tahiyatul masjid ketika waktu istiwa tidak boleh. Salat tahiyatul masjid ketika badal asar itu tidak boleh. Nah gitu. Ini menurut Imam Malik tadi. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, hukumnya makruh saja. Tahu sama sih tadi, karatu dzalika fi awqatin haram. Jadi ada haram, ada makruh. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, karahata dzalika fi awqatin nahyi wa asna al-khutbati wa la tatakarrar. Jadi kalau di waktu-waktu yang dilarang kayak pada subuh itu hukumnya makruh. Tapi kalau sedang masuk masjid ada khutbah, maka tidak boleh orang itu untuk sholat tahiyatul masjid. Ini menurut Imam Hanafi. Kalau menurut Imam Syafi'i tadi boleh semuanya, tidak ada larangannya pokoknya. Ya, tidak ada larangannya. Wa qala Ahmadu tusan tahiyatul masjid likulli dakhirin fi ghairi awqatil karahati qabla ayyajlisa in kana mutatahhiran. Kalau pendapatnya Imam Malik bahwa
sholat tahiyatul masjid itu disunahkan bagi setiap orang yang masuk masjid di selain waktu-waktu yang dimakruhkan, dan itu diberlakukan sebelum duduk orang itu. Kalau masuk terus duduk, maka tidak disunahkan untuk tahiyatul masjid. Umpamanya masuk masjid pas adzan, ya pas adzan, maka orang ini sebaiknya yang nunggu sambil berdiri, jangan sambil duduk, ya jangan sambil, karena kalau sudah duduk maka sunnahnya tahiyatul masjid menjadi gugur kalau sudah duduk. Nah, jangan, kalau lagi adzan maka nunggu sampai adzannya selesai dulu, jawab adzan dulu, ya. Kecuali kalau sholatnya memang belum adzan, udah hampir adzan dia sholat, udah takbir, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah terjadi adzan, jangan sholat tahiyatul masjid atau jarang melakukan hal kayak orang ketika adzan mau mulai wiridan atau mulai baca Quran, ya jangan, ya jangan, nanti kalau sudah selesai adzan. Tapi kalau sebelumnya itu baca Quran kemudian terdengar adzan, tidak masalah. Kalau masuk masjid kayak masuk itu langsung. Ya sunnah taklim tidak apa-apa, langsung taklim boleh, tahiyatul masjid dulu boleh. Jadi kalau menurut saya sebaiknya langsung taklim saja, karena taklim itu hukumnya wajib, sedangkan tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Waqtalafa fi tahiyatul tafutu bil julusi amla. Ulama berbeda pendapat tentang tahiyatul masjid, apakah kalau orang itu sudah masuk masjid kemudian duduk, apakah sudah gugur untuk sholat tahiyatul masjid atau tidak? Qala Malikun wa Abu Hanifah la tafutu bil julus walau qala. Kalau menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, duduk itu tidak menggugurkan sunnahnya tahiyatul masjid walaupun lama. Wa annal julusa fiha makruh, tapi orang sebelum tahiyatul masjid kok duduk itu hukumnya makruh gitu. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, la tafutu bil julusil qasir wa tafutu bil julus idza tala. Menurut Imam Ahmad, kalau duduknya baru sebentar, duduk sebentar kemudian itu tidak menggugurkan tahiyatul masjid. Tapi kalau duduknya itu udah lama, maka orang itu sudah tidak disunahkan untuk tahiyatul masjid. Kemudian wa fassala asy-Syafi'i al-julus qala idza kana al-julusu ghairu sahwin aw nisanin fala tafutu wa bi ghairihi tafut. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, duduk itu kalau karena lupa atau karena lalai, maka tidak menghilangkan, tidak gugur tahiyatul masjid. Tapi kalau karena yang lain, ya duduk kok karena yang lain, bukan karena lupa, bukan karena ya lupa tadi itu, maka gugur tahiyatul masjidnya. Bagaimana ada orang kalau lewat masjid, lewat saja,
mau apa namanya dari sana balik sana lewat saja. Fala yutalabu biha indal malikiyah wa yutalabu biha indal jumhur. Menurut jumhurul ulama orang itu tetap disunahkan tahiyatul masjid. Tapi kalau menurut mazhab Maliki tidak disunahkan tahiyatul masjid. Kalau niatnya hanya mau lewat saja. Al-masjidu syatrul jum'ati lil ittifaqi ala naula tusra'u at-tahiyatu wal masjid. Jadi apa namanya, sholat tahiyatul masjid itu hanya berlaku di masjid. Tidak ada tahiyat musola, tidak ada tahiyat lapangan, tidak ada sholat tahiyat majelis taklim, tidak ada sholat tahiyat karena di madrasah dan sebagainya. Jadi salat tahiyat itu hanya ketika masuk masjid, baik itu masjid yang dipakai Jumatan atau tidak. Contohnya di Masjid Nabawi itu dekatnya itu banyak masjid. Ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Utsman, ada masjid. Orang boleh masuk di situ, tapi masjid itu tidak dipakai Jumatan, tidak dipakai Jumatan. Jadi orang masuk situ ya disunahkan untuk salat tahiyatul masjid. Nah, itu tentang salat tahiyatul masjid. Kalau yang kemarin sebelumnya itu ketika khutbah bagaimana mengingatkan anak yang berisik atau apalah yang berisik, kami umpamanya. Memang itu ada dua hadis. Hadis yang pertama hadis yang melarang orang untuk apa namanya berbicara ketika ada khutbah. Ada biasa dibaca menghadis itu. Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghaut. Nah begitu. Jadi orang tidak boleh bilang ansit hus pada. Nah tapi pada hadis yang lain ada Nabi tiba-tiba ketika khutbah didatangi oleh orang yang bertanya tentang hari kiamat. Termasuk ketika Sayyidina Umar sedang khutbah, Utsman masuk, itu terjadi tanya jawab. Oh berarti boleh. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i berbicara ketika ada khutbah itu hukumnya makruh tanzih bagi orang yang mendengar. Tapi kalau bagi orang yang tidak mendengar khutbah tidak apa-apa, umpamanya yang jauh. Yang kedua, orang itu ada kalanya disunahkan untuk berbicara, ada kalanya wajib. Disunahkan itu kalau umpamanya ada hal-hal yang kayak umpamanya menjawab orang bersin, alhamdulillah, yahdikumullah. Kemudian atau umpamanya menjawab salam, punya sunnah. Tapi ada kalanya yang wajib. Contohnya apa? Melihat ada orang buta mau masuk ke jurang atau mau masuk ke sumuran, kita melihat ya itu hukumnya wajib ya. Nah, termasuk sebetulnya mengingatkan kalau lagi Jumat itu kalau ada anak-anak yang berisik, anak-anak yang rame itu ya biasanya gitu ya. Nah, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yaqra'u, membaca siapa Nabi fi salatil jumu'ati,
di sholat Jum'ah baca surat al-Jumu'ati pada surat al-Jumu'ah wal munafiquna dan surat al-munafiqun. Rawa meriwayatkan pada hadis siapa muslimun umat muslim. Walau dan itu bagi Imam Muslim Anin Nu'mani dari Nu'man bin Bashir karena yaqra'u fil aidaini, karena ada siapa Nabi itu yaqra'u membaca siapa Nabi fil aidaini di dalam sholat hari raya Fitri dan hari raya Idul Adha, wa fil Jum'ati dan di dalam hari Jum'ah sabbihisma rabbikal a'la, yaitu baca surat al-A'la itu. Wal ataka haditsul ghasyiyah dan surat al-Ghasyiyah. Al ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Itu. Kesimpulan hadisnya adalah pertama, istihbabu qiraati suratil Jumu'ah fi raqatil ula li ghairi fajril Jumu'ati litadammuniha al-khatsa ala dzikrillah. Jadi disunahkannya membaca surat al-Jumu'ah di dalam rakaat yang pertama, ya, untuk fajarnya sholat Jum'ah, berarti sholat subuh. Ketika sholat subuh hendaklah membaca surat Jum'ah. Mengapa? Karena isinya adalah dorongan, motivasi untuk mengingat kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah. Yang kedua adalah istihbab qiraati suratil munafiqin fi raqati tsaniyati li fajril jumu'ati litadammuniha al mawa'idhu al balighah. Jadi yang kedua adalah pada rakaat kedua sholat subuhnya hari Jumat disunahkan membaca surat al-munafiqun, ya, surat al-munafiqun, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Dan kemudian yang ketiga, istihbabu qiraati suratil a'la wal ghasyya fil aidaini wal jum'ati. Disunahkan ketika hari Idul Adha atau Idul Fitri, termasuk ketika hari Jumat, disunahkan rakaat pertamanya membaca setelah Fatihah baca sabbihisma rabbikal a'la, rakaat keduanya adalah al-ataka haditsul ghasyiyah. Tapi ya kalau hafal, kalau nggak hafal yang apa saja dibaca. Apalagi kalau sudah tua begini, ngapalin kan sudah pada lupa, gampang lupa sekali. Ya, makanya anak-anak masih kecil-kecil harus memperbanyak hafalannya. Kalau sudah tua, yang dipikir udah banyak, wah itu udah berat ngapalin itu, ya. Ngapalin udah berat. An Zaid bin Arqam, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, qala berkata siapa Zaid, sholat siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Aida pada sholat Aid, sholat apa namanya, Lebaran. Sumarrokhasa, kemudian memurahkan siapa Nabi fil Jumu'ati di dalam sholat Jumat. Faqala, maka dawuh siapa Nabi, man sya'a ayyusalliya falyusalli. Man, siapa orang itu sya'a yang berkehendak, siapa man ayyusalliya sekiranya sholat siapa man, falyusalli maka adalah sholat siapa man. Rawa meriwayatkan hadis siapa At-Tirmidzi wa shahhahu Ibnu Huzaimah. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh apa namanya imam yang 5 kecuali Imam Tirmidzi. Ya, jadi kalau ini dalil bahwa
Jawazu fi'li salatil jum'ati wa tarkiha liman hadara salatil id fi dzalikal yaum. Jadi boleh, kalau ini boleh orang yang ketika lebarannya hari Jumat pagi sudah sholat Idul Adha maupun Idul Fitri, dibolehkan untuk tidak Jumatan. Nah, tapi ini di dalam kitab Hujjah Sunnah wal Jamaah, di sana dikatakan bahwa yaitu berlaku ketika dahulu, ketika masih dulu kan masjid itu satu jauh, ya. Kalau sini itu dulu ya di Al-Ittihad sana, di Bojong Terong itu masjid pertama. Orang dari jauh pada ke sana. Lah, kalau sholat idnya jalan, dan dulu belum motor, belum belum ada kendaraan kayak sekarang ini. Orang kalau umpamanya jalan dari sini ke Bojong Terong sana, jalan kaki, kamu sholat Idul Fitri, kemudian pulang, nyampe rumah harus berangkat lagi Jumatan, kan ya berat kalau zaman itu. Ya, tidak ada motor. Tapi kalau sekarang, ya gampang. Pagi sholat Id, masih tidur, nanti jam 11:30 berangkat Jumatan, udah ada masalah kalau sekarang. Nah, kondisinya nah. Makanya di dalam kitab Hujjah Sunnah wal Jamaah itu dipahaminya begitu, dipahaminya adalah tetap wajib Jumatan kalau dalam sekarang ini. Jadi kan kapan hari itu ada Lebaran itu hari Jumat, ya, Lebaran hari Jumat, maka tetap untuk Jumatan. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum al-jumu'ata falyusalli ba'da arba'an. Idza shalla, ketika telah sholat siapa ahadukum, salah satu dari kamu, al-jumu'ata, pada sholat Jumat. Kalau ada orang sudah sholat Jumat, falyusalli, maka adalah sholat siapa ahad pada setelah Jumat arba'an, 4 rakaat. Rawa meriwayatkan kepada hadis siapa Muslimun, Imam Muslim. Jadi 4 rakaat itu ya disamakan dengan sunnahnya setelah zuhur, ya, setelah kan yang sunnah rawatib itu yang muakkadah adalah sebelum subuh, ya, 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat. Kalau sebelum zuhur 4 rakaat, yang 2 rakaat muakkadah, yang 2 rakaat sunnah biasa. Kalau setelah zuhur yang 2 rakaat sunnah muakkadah, yang 2 rakaat adalah sunnah biasa. Mengapa dimuakkadkan? Karena Rasulullah itu tidak pernah ketinggalan sholat sunnah rawatib tadi itu, qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, kemudian ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Nah, gitu. Syuriat li sholatil jumu'ati sunnatun ba'diyatun arba'a raka'atin wal amru bihalin nadb makana binadin. Jadi ada termasuk dari petunjuknya Nabi, apabila orang itu sholat pada Jumat setelah sholat selesai, maka di masjid, maka hendaklah orang itu menunaikan menunaikan sholat 4 rakaat, ya, 4 rakaat. Wa in shalla fi baiti addaha rakaatain. Kalau sholatnya itu di rumah, ba'diyah Jumatan atau ba'diyah zuhur kalau di rumah, maka beliau melakukannya hanya 2 rakaat.
Wa hikmatuha jabrul khalali alladhi yaqau fiha. Fungsinya adalah sholat sunnah 4 rakaat setelah sholat Jumat itu berfungsi untuk menutup celah-celah atau cacat-cacat yang ada dalam sholat itu. Umpamanya sholatnya kurang khusyuk, sholatnya kurang tumanina, sholatnya pola-poleh dan sebagainya. Nah, kesimpulan hadisnya adalah bahwa istihbabu sunnatil jumu'ati ba'daha, disunahkan untuk Jum'ah ba'daha, setelah Jum'ah. Wal khatsu, dan mendorong alaiha, atas Jum'ah tadi. Wa inna akmalaha, sesungguhnya paling sempurnanya sunnatul Jum'ah itu 4 rakaatin, adalah 4 rakaat. Wa aqalluha, adapun minimalnya itu rakaataini, 2 rakaat. Jadi 4 rakaat atau 2 rakaat ya, 4 rakaat atau 2 rakaat. Oke, ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Niatnya ba'diyah atau ini setelah Jumat? Kalau qobliyah Jum'ah itu hadisnya bahwa fi kulli, gimana itu hadisnya itu dalam Hujjalis Sunnah wal Jamaah itu, bahwa setiap sebelum sholat fardu itu disunnahkan untuk sholat qobliyah, termasuk Jumatan, yang termasuk Jumatan. Makanya kadang-kadang ada kaifiyahnya itu qobliyah subuh gitu ya, qobliyah subuh, qobliyah zuhur. Kalau niatnya apa? Kalau Jumatan, oh iya kalau Jumatan. Kalau sebelumnya ya sholat sunnah tahiyatul masjid dan sholat sunnah. Biasanya kalau kita kan setelah azan yang pertama itu sholat sunnah qobliyah Jumat. Karena kalau di kita itu azannya sudah masuk waktu. Bisa dengan di Arab, kalau di Arab itu azan itu jam 10. Jam 10 siang azan. Kemudian zuhurnya masih jam 12. Sama di Arab itu sebelum subuh ada azan, ya. Nanti azan lagi. Di sini saya sama sih. Di Jakarta itu masih banyak yang sebelum subuh itu udah azan duluan, masih. An Sa'ib bin Yazid, dari Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, anna Muawiyah, sesungguhnya Muawiyah, anna Muawiyah, sesungguhnya Muawiyah, idza shallaita al-jumu'ata, ketika kamu selesai sholat Jumat, fala tasilha, jangan menyambung siapa kamu kepada Jumat, disolatin dengan sholat, hatta tatakal
takalama sehingga berbicara siapa kamu, au takhruja atau keluar siapa kamu. Jadi kalau habis sholat Jumat itu jangan setelah salam sholat Jumat langsung berdiri sholat sunnah, tidak. Tapi paling tidak wiridan dulu, paling tidak ngobrol dulu dengan kanan kirinya, ngomong Pak Nabuli. Fa'inna Rasulullah, maka sesungguhnya Rasulullah SAW itu amarona, perintah siapa Rasulullah kepada kita bidzalika, dengan demikian fala tasul hadani. Fa'inna Rasulullah amarona bidzalika. Jadi kalau mau sholat sunnah setelah sholat Jumat itu paling tidak pindah tempat. Nah, pindah tempat, asalnya di sini nanti pindah ke situ. Fungsinya apa? Fungsinya memperbanyak bukti atau saksi bahwa tempat itu dijadikan sebagai sholat. Jadi kemudian fa inna Rasulullah amarna bidzalika alla nusila sholatan bi sholatin hatta natakallama au nakhruja. Jadi kalau bisa ya setelah ngomong walaupun sebentar, sholat maghrib setelah salam, kemudian entah itu salaman dengan sebelah kanan kiri, kemudian pindah tempat sholat sunnah ba'diyah atau ngomong dan sebagainya. Kesimpulan hadisnya adalah istighbar faslin nafilati anil fardhiyah, yaitu disunahkan untuk memisah antara sunnah dari fardu. Imma bil kalam, ada kalanya dengan ucapan, atau atau berpindah ila makan akhara, pada tempat yang lain, minal masjid, dari masjid, liyuksara, supaya diperbanyak apa mawadi usujudi, tempat-tempat sujudnya musolli. Wal tanaffas walitan fasila, dan supaya menjadi terpisah apa sholatun nafilati, sholat sunnah tadi, an suratul Quran, dari sholat. Jadi supaya tidak dianggap loh sholatnya kok habis sholat maghrib 3 rakaat kok langsung sholat sunnah umpamanya, atau habis sholat Jumat kemudian langsung sholat ba'diyah umpamanya. Nah, maka itu kurang baik, karena dianggapnya kayak tadi, dianggapnya kita ini karena ada kepentingan untuk kan orang sholat sunnah itu kan ya sholat sunnah Jumat itu sunnahnya ada di rumah sebenarnya, ada di rumah. Wal afdalu khuruju ila baitihi bitarghib fi sholatin nafilah. Yang utama adalah keluarnya seorang ila baiti, dari rumahnya, targhiban, karena menyenangkan. Jadi sholat-sholat itu, sholat sunnah itu sebetulnya yang baik itu yang dilaksanakan itu di rumah, kecuali sholat taraweh, kecuali sholat duha, kecuali sholat sunnah
yang waktunya pendek kayak maghrib. Maghrib itu sholat tahiyatul masjidnya sebaiknya sholat tahiyatul masjid. Sholat rawatibnya hendaklah di masjid, ya, karena waktunya terbatas. Tapi kalau setelah isya, setelah Jumatan itu waktunya luas, maka orang itu bisa, bahkan yang lebih baik itu sholatnya adalah sholatnya di rumah.